Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan memasuki mata kuliah hukum lembaga pembiayaan syariah. Untuk materi-materi selanjutnya mungkin agak sedikit berbeda dengan apa yang direncanakan di awal. Akan tetapi intinya sama kok, cuman susunannya yang sedikit berbeda. Jadi pada pembahasan ini saya akan menjelaskan tentang salah satu jenis lembaga pembiayaan, yaitu tentang leasing. Karena kalau saya akan membahas semuanya dalam satu video akan sulit. Jadi saya akan membahas per jenisnya itu dalam part-part. Jadi ada part 1, part 2. Untuk part 2 akan dijelaskan di pertemuan yang akan datang. Jadi sewa guna atau bahasa Inggrisnya leasing. Apa sih sebenarnya leasing itu? Ini nanti saya akan menjelaskan prinsip secara umum dulu, secara konvensional. Nanti untuk ada tentang syariah nanti ada pembahasannya tersendiri. Nah, saya harap videonya ditonton secara keseluruhan, sebab nanti ada tugas di sela-sela video dan harus dikumpulkan di folder psikologi di tugas seperti biasa. Nah, sebenarnya apa sih sewa guna usaha itu? Sewa guna usaha itu sebenarnya awalnya itu mulainya ada di Amerika Serikat pada tahun 1877. Kegiatan leasing dikenalkan pertama kali di Indonesia tahun 1974, berasal dari kata lease yang berarti menyewa. Jadi memang leasing ini awalnya memang dibuat berbasis perusahaan ya. Jadi kebutuhan perusahaan untuk adanya leasing. Ya sewa menyewa, tapi skalanya skala leasing. Ada beberapa perbedaan leasing dan sewa menyewa. Nah, sedangkan dalam ekonomi Islam istilah yang berkaitan dengan leasing yang paling dekat adalah ijaroh, itu sewa menyewa. Nah, nanti kalau leasing itu ada akad, salah satu akadnya terkenal adalah ijaroh mutamimah bitamlik gitu. Jadi ada penjelasannya, mutahiyah bitamlik ada penjelasannya tersendiri. Nah, kalau leasing sendiri definisinya apa sih? Pak, leasing itu adalah suatu perjanjian di mana lessor itu menyediakan barang. Jadi lessor itu perusahaan penyedia barang atau aset, atau bisa juga penyedia uangnya. Jadi beda-beda ya. Lessor itu penyedia barang atau aset dengan hak penggunaan alih ke lease. Lease itu orang yang butuh barang lah atau butuh pembiayaan dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Nanti ada beberapa macam contohnya. Jadi sederhananya lease ini adalah, katakanlah lessor itu dia penyedia jasa pembiayaan. Ada perusahaan atau individu. Misalnya saya mau usaha fotokopian, saya butuh fotokopi nih. Saya sebagai lease, saya itu lease gitu kan. Butuh usaha bikin fotokopian, tapi saya nggak punya modal buat beli nih. Nah, saya bisa pinjem sewa dari lessor. Lessor nanti akan menyediakan si fotokopian, mesin fotokopi itu. Nanti saya bayarnya di lessor. Nah, nanti akadnya itu beda. Ada opsi hak milik, ada tidak. Kalau opsi hak milik itu di akhir nanti kita akan ditawarkan mau dibeli, jadiin hak milik atau tidak, dipermanenkan atau tidak gitu. Ada yang cuma sewa doang. Nah, makanya kalau teman-teman laki-laki yang sering hobi main bola, ini kan ada istilahnya loan atau pemain pinjaman gitu kan. Nah, nanti di itu ada hak opsi untuk mempermanenkan. Misalnya kayak Filipe Coutinho kemarin kan dipinjamkan dari Barcelona, dipinjamkan ke Bayern Munchen. Nah, di Bayern Munchen itu dia ada opsi hak milik mau dipermanenkan atau dibalikan lagi. Ternyata Munchen milih kembalikan lagi si Filipe Coutinho setelah tragedi berdarah 8-2 Barcelona itu kan. Saya juga sedih itu sebenarnya sama Messi, tapi ya mau gimana lagi kan, namanya juga hidup kan, kita tidak selalu menang dan tidak selalu harus jadi juara kan sebagai fansnya Barcelona. Itu fansnya Messi ya. Ya, kembali ke topik. Sama juga ketika kasus sekarang itu ada pinjaman transaksi, kalau dibeli kan mahal. Akhirnya apa? Gareth Bale itu transaksinya dengan Real Madrid akhirnya dipinjamkan ke Tottenham. Seperti itu, ada buy loan atau buy pinjaman. Nah, itu mirip itulah transaksinya seperti itu. Nah, kalau dalam SK Menteri Keuangan dan sekian tahun 1991, sewa guna usaha adalah
Kegiatan pembiayaan adalah bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala seperti itu. Ini ada dasar hukum positifnya, ada Perpres nomor 9 tahun 2019 tentang lembaga pembiayaan. Salah satunya leasing, definisinya yang tadi itu mirip sama yang tahun 2009. Kemudian pasal 1313 KUHP Perdata tentang perjanjian itu ada juga tentang leasing. Aturannya ada mengenai sewa menyewa, pasal 1548 KUHP Perdata, surat keputusan bersama Menteri Keuangan dan sekian. Kemudian surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tahun 1974. Nah, dasar hukum Islamnya bagaimana, Pak? Kalau dalam hukum Islam memang tidak ada secara langsung bahas tentang leasing, tapi ada masuk tentang sewa menyewa. Misalnya dalam Al-Baqarah ayat 233, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi ketika misalnya kita menikah, kita ya enggak lah, misalnya kalian lah menikah, kita sensitif banget kalau nyebut kita. Misalnya seseorang menikah kemudian dia punya anak dan kemudian si perempuannya, ada kejadian di tetangga saya itu air asinya itu nggak keluar, airnya dia disusukan sama tetangganya. Nah, kalau misalnya memang itu disusukan nggak ada masalah pakai jasa susu itu, jasa ASI itu, terus kamu bayar nggak ada masalah, itu diperbolehkan. Jadi tuh sewa guna, sewa jasa dalam Islam diperbolehkan sewa menyewa. Tapi contohnya ASI sih, jadi agak kurang masuk. Tapi sebenarnya intinya sama lah ya, kalian paham lah. Udah gede juga. Nah, kalau dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini lebih relate contohnya nih. Bahwa Nabi Muhammad SAW melarang asbul fahl, yaitu mengambil upah dari menyewakan pejantan binatang untuk mengawini. Yaitu dia ada larangan sih untuk mengambil upah dari menyewakan pejantan binatang untuk mengawini. Saya tidak menemukan hadis secara ini sih, kenapa kok menyewakan pejantan binatang untuk dikawini itu nggak boleh, karena itu ini sih beberapa ahli fikih, koreksi kalau saya salah, correct me if I'm wrong, itu karena ini menjual kayak sperma gitu, jadi yang diperjualkan itu kan sperma kan, jadi kalau jual beli sperma itu yang diharamkan gitu. Tapi kalau sewa menyewa sapi disewakan untuk membajak itu boleh seperti itu. Nah, ini pihak-pihak yang terlibat sama definisinya. Lessor itu ada perusahaan leasingnya atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan. Lease itu dia itu perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan. Kayak tadi saya punya usaha mesin fotokopi, tapi mesin fotokopi saya rusak. Makanya saya pengen beli mesin fotokopi yang baru. Supplier itu pihak ketiga. Biasanya perusahaan lessor itu kan dia sebenarnya punya duit. Tapi kalau untuk perusahaan membuat fotokopi kan dia nggak bisa bikin fotokopi, maka dia pesan supplier yang punya pabrik mesin fotokopi. Nanti dia kerjasama. Ini kasih mesin fotokopi ke lease. Nanti aku yang bayar kayak gitu, dan pihak bank. Pihak bank yang terlibat secara langsung sih dalam leasing gitu. Nah, ciri-ciri sewa guna apa aja sih? Ada perjanjian antara lessor dan lease. Yang kedua, berdasarkan perjanjian sewa guna usaha, lessor mengalihkan hak penggunaan barang kepada pihak lease. Jadi ada pengalihan pihak ini nih, hak penggunaan nih dari lessor ke lease. Kan lease yang butuh, lessor kan cuma dibisnisin istilahnya. Jadi lease membayar kepada lessor uang sewa atas penggunaan barang atau aset. Kemudian yang keempat, lease mengembalikan barang tersebut kepada lessor pada akhir periode yang ditetapkan dan jangka waktunya kurang dari umur ekonomis barang tersebut. Misalnya, umur ekonomisnya, tahu kan umur ekonomis itu umur yang si barang itu tuh dapat berproduksi lah, dapat digunakan. Nah, katakanlah umur
produksinya umur ekonomisnya motor paling ya 20 tahun 30 tahun lah, motor Beat katakanlah 30 tahun. Yes, jangka waktunya ya pengembaliannya di bawah 30 tahun dong. Gak bisa kalau kamu usia ekonomisnya 30 tahun balikinnya 50 tahun. Iya rugi bandar namanya. Jadi kita harus mengukur juga, perusahaan juga nggak bodoh, dihitung dulu ini usia ekonomisnya berapa, mesin fotokopian ini paling 5 tahun 10 tahun. Jadi harus ya kontraknya harus di bawah waktu itu, seperti itu. Kalau lebih dari itu ya sama aja kita dikasih barang rusak. Nah, ini unsur-unsur dari sewa guna usaha. Ada yang lesor. Lesor itu ada badan perusahaan. Ada lise. Lise itu bisa badan, bisa individu yang butuh. Kemudian ada barang modal. Aset tetap berwujud. Ada asetnya, ada barangnya berwujud. Nggak abstrak, nggak pasti gitu loh. Kemudian ada perjanjian, ada syarat dan ketentuan. Perjanjian sewa guna usaha ya kontraknya itu. Nah, ini ada mekanisme transaksi leasing. Ini adalah ilustrasinya atau bagannya atau chartnya. Jadi pertama itu list, dia itu akan menghubungi supplier untuk membeli barang. Aku pengen katakanlah mesin fotokopi lah. Saya pengen mesin fotokopi tercanggih, mereknya ini Toyota, mesin fotokopi merek Toyota. Merek Toyota. Nah kemudian list akan menghubungi lesor. Nah ini negosiasi pembiayaan yang poin kedua. Dia akan bernegosiasi. Gimana sih saya pengen ini, tapi ya udah spesifikasinya seperti ini, saya udah hubungi suppliernya. Kemudian yang ketiga langsung ada komitmen letter. Oh ya ada berkomitmen, bikin komitmen letter, surat komitmen. Kemudian yang keempat ada tanda tangan kontraknya. Ada tanda kontrak, tanda tangan lise sama lisor. Yang kelima hanya lisor menghubungi supplier bahwa saya sudah terjadi kontrak antara list dan lisor. Dan si supplier ngasih ke barang ke lise ini. Yang poin ketujuh, supplier akan memberikan dokumen atau faktur ke lesor bahwasanya udah tak kasihkan ke list nih barangnya gitu, dan ini seluruh administrasinya. Akhirnya lesor membayarkan poin ke-8, dia membayarkan uangnya ke supplier dan nanti listnya nyicil ke lesor. Di beberapa kejadian bank itu berpartisipasi pada lesor. Jadi ada yang di beberapa kontrak ada yang bank itu langsung membantu suppliernya untuk bagian, misalnya lesor bantu 50%, banknya 50% untuk membayar si supplier. Ada yang bank itu bantunya ke lesor, jadi lesor nanti yang bertanggung jawab ke bank, tapi lesornya ini yang membayarkan langsung ke supplier itu. Nah, tugasnya adalah seperti yang saya contohkan tadi, kalian harus membuat mekanisme transaksi leasing, membuat semacam chart atau diagram dari deskripsi ini nih. Yang mekanisme transaksi leasing kan deskripsi panjang nih, kalian buat urutannya, desainnya seperti ini atau sekreatif kalian lah. Seperti ini contohnya. Nah, nanti dikumpulkan di psikologi ya. Jadi biar mau dibuatnya pakai kertas, tulis tangan, atau pakai aplikasi VO, aplikasi Corel Draw, terserah yang bagus. Kalau bagus nilainya bagus, kalau kalian bikinnya seadanya ya nilainya juga seadanya. Gitu ya, jadi saya skip, kalian nanti bisa bikin. Nah, ini penggolongan kurang P nih, penggolongan perusahaan leasing. Bagaimana sih penggolongan perusahaan leasing? Nah, golongannya ada beberapa. Yang pertama, independent leasing company. Apa sih itu? Yaitu perusahaan leasing yang terdiri sendiri atau independen dari supplier atau produsen. Jadi perusahaan dapat memperoleh barang dari berbagai supplier atau produsen. Jadi ini mandiri nih. Misalnya kayak Adira, ini memang terkenal Adira, ada WOM, ada Soft, Summit Auto Finance. Kemudian ada captive lessor. Apa itu? Perusahaan leasing yang didirikan sendiri oleh produsen untuk membiayai penjualan produk-produknya, mesti kayak ACC, Astra Credit Company, kemudian Astra, BAF, Buson Auto Finance, Yamaha. Itu kayak saya dealer lah. Jadi dia bantu kan, misalnya sekarang agak nggak bisa kayaknya ya sekarang beli motor cash itu harus pakai lewat dealer kayak gitu. Jadi kan kalau beli perusahaan pabrik kan jualnya harus cash. Kadang orang nggak kuat beli, maka ada pihak leasing. Leasing yang menyediakan motor itu, ya makanya ada Astra yang terkenal. Ya dealer lah istilah kasarnya. Kemudian ada leaser broker atau packager. Itu apa sih Pak? Perusahaan leasing yang mempertemukan calon lease yang membutuhkan barang dengan cara leasing dengan pihak lessor. Misalnya kayak Ray White, Columbia, Columbus ini biasanya perusahaan-perusahaan gede yang butuh uangnya itu
triliunan, nggak bisa di cover sama bank gitu. Nah, jenis leasing itu ada dua yang saya sebutkan tadi. Ada yang finance lease, ada yang operating lease. Nanti ada perbedaan cuma di hak opsi sih secara jelasnya. Kalau finance lease itu lessor membiayai penyediaan barang. Lease memilih dan memesan barang yang diinginkan. Lease membayar sewa secara berkala selama masa sewa. Disebut juga full payout lease. Bentuk transaksinya ada beberapa, misalnya direct finance lease, lessor membeli barang dan langsung disewakan ke lease. Jadi perusahaan si lessor itu beli barang tanpa supplier, ya beli barang langsung dikasihkan ke lease kayak gitu. Ya lewat supplier. Maksudnya enggak bagi-bagi lewat bank gitu loh. Jadi nanti ada penjelasannya. Kalau sell and leaseback ini, lease menjual barang modal ke lessor, kemudian dilakukan sewa guna usaha dalam jangka tertentu. Ini gimana sih Pak? Jadi masa lease menjual barang modal ke lessor, kemudian dilakukan sewa guna? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh. Ini kalau kalian nggak paham logika berpikir perusahaan, nanti akan sedikit repot. Jadi di sini adalah si perusahaan, katakanlah istilahnya lah fotokopi. Kalian pengen upgrade ke beli mesin scan, beli mesin fotokopi scan yang lebih gede, kapasitasnya lebih kuat. Tapi kalian juga masih butuh mesin lama kalian. Tapi gimana caranya? Untuk menghemat biaya, menghemat produksi, dan juga kalian bisa bayar gaji karyawan. Kalau misalnya kalian menggunakan alokasikan dana sekaligus blek, itu kan uang akan habis di situ, gak bisa gaji karyawan. Makanya ada namanya sell and lease back. Jadi lease itu menjual barang modal ke lessor. Ini nih aku ada mesin fotokopi lama, dijual ke lessor. Kalau dalam syariat Islam ini nggak boleh sih. Ada nama akadnya nih, nggak boleh. Jadi dijual ke lessor, kemudian lessor menyewakan barang itu ke perusahaan. Jadi aku sewa lagi nih si mesin fotokopiku itu. Jadi aku udah jual ke dia, aku sewa lagi gitu. Kenapa? Karena aku masih butuh sebenarnya. Sambil aku nyicil mesin yang baru gitu. Nabung buat beli mesin yang baru. Nah, itu kalau di konvensional wajar seperti itu. Jadi kita pengen upgrade mesin yang baru, tapi kita masih pengen gunain mesin yang lama untuk sementara. Ya udah kita pakai jasa sell and lease back. Kita jual barang modal kita ke lessor, kemudian kita sewa. Kita jual, terus kita sewa. Kemudian ada leverage lease, itu transaksi sewa-guna yang melibatkan bank atau kreditor jangka panjang yang membiayai transaksi. Jadi yang saya jelaskan tadi, jadi bank juga ikut membantu membiayai dana kita. Itu kalau dananya gede itu biasanya lessor kerjasama itu sama perbankan gitu. Ada namanya sindikat lease. Sindikat lease itu ya pembiayaan sewa gunanya dilakukan oleh beberapa lessor karena pertimbangan risiko dan dana yang besar. Kemudian ada vendor program, itu dealer menjual kepada konsumen dengan fasilitas leasing. Nah, lessor akan membayar objek leasing ke dealer atau vendor. Leaser membayar angsuran ke lessor, ya sama lah ini. Nah, kemudian ada cross border lease. Kalau cross border lease ini karena dia transaksi leasingnya itu dilakukan melewati batas suatu negara sih. Jadi karena beda negara aja, kemudian namanya cross border lease. Nah, ada yang namanya operating lease. Perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal atau selanjutnya disewakan kepada sewa guna usaha. Lessor membeli barang modal dan menyewakannya ke lease. Pembayarannya tidak mencakup harga barang atau barang dan bunga. Jadi yang membedakan ini. Jadi kalau misalnya operating lease itu pembayaran tidak mencakup harga barang dan bunga. Kalau misalnya yang finance lease itu dia udah mencakup kalau dengan konvensional loh ya. Karena keuntungannya diharapkan dari penjualan barang modal dan kontrak leasing lainnya. Kalau yang contoh finance lease itu kan kayak tadi aku yang pengen butuh mesin fotokopinya kan si perusahaan lease-nya. Aku pengen beli mesin fotokopi. Cuman nggak ada modal, makanya aku hubungi supplier nanti pakai jasa lessor. Tapi mesin fotokopinya buat aku. Kalau yang operating lease enggak. Yang beli mesin fotokopinya itu si lessor itu nanti menyewakan ke lease gitu loh. Jadi si lessor dapat keuntungan dari mana? Dari sewa itu dan nanti disewa-sewakan. Memang usahanya memang penyewaan mesin fotokopi ke perusahaan fotokopian gitu. Dan bisa juga dijual kalau misalnya udah nggak terlalu perlu dijual lagi sama perusahaan lessor. Dan akhirnya apa? Lessor ya yang menanggung biaya pelaksanaan sewa guna usaha seperti asuransi, pajak, pemeliharaan dan lain sebagainya.
Beda sama yang tadi, itu kan udah milik kan. Yang tadi jalur finance lease itu. Kalau yang ini dia cuma menggunakan saja jasa sewa gitu. Dan bisa terjadi pembatalan kontrak di tengah jalan dan disebut juga non payout lease gitu. Jadi nggak dibayar seluruhnya gitu. Nah, ini perbedaannya finance lease sama operating lease. Kalau finance lease itu ada opsi di terakhir itu boleh untuk ada dijual atau tidak. Kalau misalnya operating lease itu tidak ada hak opsi. Yang pertama, risiko ekonomis atau objek lease sepertinya ada pada pihak lease kalau yang finance ya. Kalau operating itu ada di lessor. Kalau yang di finance lease, selama jangka waktu perjanjian leasing, kontrak tidak dapat diputuskan. Kalau di operating lease masih boleh. Kalau di finance lease harus menanggung biaya pemeliharaan. Ya iyalah, karena akadnya langsung dikasihkan ke listnya. Tapi kalau di lessor, status kepemilikan full itu memang di perusahaan lessornya. Jadi dia harus menanggung jasa pemeliharaannya. Nah, manfaat leasing ini ya kalau di perusahaan besar itu modal itu penting. Jadi ada diversifikasi sumber pembiayaan. Karena kalau kita beli langsung blek itu akan menghabiskan banyak biaya. Akhirnya dibagi-bagi lah. Yaudah kita ambil jasa leasing biar bisa nyicil. Kita butuh alatnya sekarang untuk mengupdate atau meningkatkan produktivitas. Tapi bayarnya biar nggak langsung. Kalau bayar langsung nanti perusahaan keuangan jadi kacau. Nggak bisa bayar karyawan. Jadi lain-lain sebagainya. Modal juga lebih hemat. Persyaratannya lebih fleksibel. Nggak seperti perbankan. Biayanya lebih murah. Menguntungkan arus kas. Jadi arus kasnya kan lebih ringan kan. Kalau kalian belajar akuntansi nanti hutang itu terhitung aset sebenarnya. Jadi kalau kalian beli barang dengan hutang itu nanti gak ikut pajak loh ya. Jadi bisa meringankan pajak. Jadi ada penelitian teman saya itu cara menghindari pajak itu dengan perbanyak utang itu seperti itu bisa. Kemudian menghindari risiko keuangan dan memperoleh proteksi inflasi dan lain sebagainya. Ya mungkin ini dari saya, kurang lebih maaf. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Dan jangan lupa absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat cepat dan efisien ya.